Kita mulai ya. Benar-benar bebas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya baru saja ini ya, nge-share materi, dua materi ya. Hari ini insya Allah kita mengcover dua materi. Yang pertama tentang data security ya. Data security. Yang kedua tentang OAuth. Tapi untuk chapter pertama ya, OAuth-nya. OAuth-nya ada dua bagian. Tidak bisa tuntas dalam satu pertemuan. OAuth dan data security ya. Sambil tak cari materiku. Gelam kemana ini? Pengajaran web lanjut masih enkripsi ya. Oke, kelihatan ya. Uh, Kalian lihat link GitHub-nya. Sekarang apa ini? GitHub. Kan ngikuti GitHub yang kelas pemrograman web lanjut nggak? Yang web lanjut, yang advanced web programming. Ngikuti ya? Nge-start nggak? Di bookmark. Oke. Nah, nge-start kan kalau ada update akan ternotif gitu. Nah, kita masuk ke ini ya. Oh ya, sebelumnya kita singgung ya, project pengganti UTS. Eh, Mini project ya, insya Allah mudah. Bikin CRUD ya, dengan REST API, Node.js, dan MySQL ya. Di sini insya Allah ada spesifikasinya ya. Zoom. Ya, sederhana ya. Node.js, CRUD, CRUD. Database-nya sudah ada kan di project kemarin web sekolah ya. Kalian modifikasi silakan ya. Yang saya sebutkan di GitHub ini hanya minimum requirement saja. Kalau mau menambah modifikasi silakan. Nah, yang perlu ditekankan adalah di metodenya ini ya. Ini standar konvensinya minimal seperti ini. Ya, ada endpoint. Endpointnya kalau mau modif endpointnya terserah, tidak harus eh, tidak harus sama API slash apa ya. Yang penting representatif. Apa maksudnya representatif? Endpoint-nya itu bermakna ya. Tidak menulis misal API students list, tapi isinya untuk nambah data. Nah, itu enggak representatif ya. Harus dibuat representatif. Tidak mencerminkan maksudnya tidak mencerminkan fungsi utamanya seperti itu ya. API-nya harus meaningful ya, bermakna. Termasuk penggunaan HTTP code-nya ini ya, metodenya, HTTP metodenya yang harus tepat ya. Delete, put ya untuk update. Put ada dua, kalau mau pakai patch juga ada metode patch ya. Put cuma belum saya sampaikan di sini ya. Selain put ada patch, PATCH namanya. Patch, kemudian post ya, get dan seterusnya. Getnya ada dua di sini ya. Ini minimal ya, seperti itu. Kalau mau menambah tidak hanya ngelis data mahasiswa, tapi juga misal mengkombinasikan dengan data KRS yang diambil semester ini misalnya, seperti itu. Silakan, boleh. Nah, ini ada aspek penilaiannya seperti ini ya. Nah, ini ya, dua yang bawah ini memang kelihatannya bobotnya kecil, tapi sangat penting ya. Kualitas kode ya, kualitinya. Kualitinya kode itu rapi. Rapi itu ya indentasinya diperhatikan. Ya. Indentasi function, variabel dalam functionnya. Sebenarnya tidak masalah membuat program tanpa indentasi ya. Tapi yang baca orang lain kasihan ya. Ya, kodenya rapi, penamaan variabelnya juga harus bermakna ya. Jangan nulis let A atau cons B lah, tidak ada maknanya ya. Harus ada maknanya berupa kata ya. Seperti itu.
Nah, dokumentasi itu kasih komentar di code-nya, function-nya, ya, dokumentasinya. Misal satu function jumlahkan. Nah, di function jumlahkan ini ada berapa parameter? Nah, dua parameter, ya. Terus return value-nya apa? Output-nya. Nah, itu dituliskan semua. Nah, tipe data parameternya apa itu dituliskan semua dokumentasi, ya. Nah, ini ada eh, saya buatkan panduan untuk automated testing. Sebelumnya ada yang pernah ngetes program ya? Pernah nggak? Ngetes kalian gimana kalau kalian akan ngoding itu? Ngetes program, debug. Kalau debug itu bukan ngetes, beda. Ngetes program, ya, ya menjalankan ini fungsi utamanya begitu ya. Kalau bikin web ya sambil ngeklik-ngeklik gitu, itu cara manual sih. Kalau ini automated testing ya, automated testing. Nah, biasanya eh, untuk developer yang pemula ini malas membuat fungsi testing, padahal sangat penting ya. Nah, sebenarnya malasnya di mana sih? Kadang ya mau dalam membuat automated testing itu harus membuat dua function. Satu fungsi utamanya ya yang dipakai di programnya, satunya di fungsi untuk testing ya. Kalau kalian ngetes suatu fungsi, kalau sambil membuka aplikasi ya, menjalankan aplikasi ya, buka tanpa localhost, buka di browser itu kan lama kan sebenarnya. Iya kalau fungsinya satu, fungsinya ada 100. Bagaimana? Buka satu-satu ngetes klik-klik-klik gitu ya. Nah, ada cara yang lebih manusiawi ya, yaitu menggunakan automated testing ya, automated testing. Nah, sebenarnya banyak setiap bahasa pemrograman pasti ada fitur ya, library yang berkenaan dengan automated testing pasti ada. PHP itu ada yang tahu PHP itu, ada yang pakai code unit apa code unit PHP unit atau code apa itu, ada loh PHP lupa kode. Sudah lama saya nggak pakai itu soalnya. Nah, conception ya, beringat codeception. Ya, biasanya kalau di framework yang baru Laravel atau Y2 itu sudah include biasanya. Kita lihat ya. Biasanya sudah include ya kodenya. Kita buka contoh yang protected test. Nah, ini ada. Biasanya kalau Y itu sudah ada conception-nya seperti ini. Ya. Namanya sebenarnya conception. Kalau Laravel saya tidak tahu. Ada yang familiar dengan Laravel? Ada ya? Ada yang sudah certified? Laravel. Ya, automated testing. Ya. Nah, di sini saya contohkan adalah untuk Node.js-nya ya. Node.js ini beberapa library ada Mocha, Chai, sama Supertest ya. Macam-macam. Nah, ini saya contohkan aja di sini sekilas ya. Nah, ini contoh untuk ngetes API untuk dapatkan list student ya. Nah, nah konsepnya seperti ini. Kode apa nih? Terus dulu. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa mana kan? Ah, ini ya, tomato test ini ya. Oke, ini untuk ngetes ya, API ya. Eh, eh, tapi tidak akan saya contohkan di sini ya. Ini eh, saya ceritakan alurnya, flow-nya saja. Jadi kita bikin sebuah file ya, namanya student-test.js ya, file JavaScript ya. Kita pakai di sini, nah di sini untuk ngetes ya, ngetes suatu API. Ini adalah skenario ya, skenarionya dituliskan skenario. Jadi request dengan parameter dengan get ya ke suatu API seperti itu. Nah, di sini ada kata-kata expect ya. Expect ini apa menurut kalian? Expect 200. Ekspektasi itu apa? Apa yang diharapkan ya? Skenario, namanya orang skenario kan mensimulasikan banyak kemungkinan ya. Di antaranya
orang mengetes itu ketika menjalankan skenario, pertama skenario berhasil ya, ekspektasi berhasil. Berhasil ya harapannya API ini itu memberikan respon 200 headernya ya. Jika misal code-nya ini di-run dan mengembalikan respon 200, maka itu skenario-nya dianggap sukses. Nah, skenario kedua, misal kita ngetes dengan yang sama, untuk API yang sama, tapi di-errorkan, sengaja data yang dikirimkan itu ada yang salah. Ya. Nah, expect-nya, maka jangan di-expect 200, harus di-expect kode yang lain. Jika misal API-nya dia request expect page-nya not found, apa seharusnya harapannya itu not found, maka expect-nya adalah 404. Kayak gitu. Nah, jika ketika dites, program yang menurut kalian itu 404 dan ekspektasinya sesuai 404, maka skenario itu berhasil. Uji cobanya benar, ya. Testing itu seperti itu. Nah, semuanya dijalankan dari terminal seperti ini. npm test nanti semua prosedur program ini akan dieksekusi, ya. Seret nanti kalian akan dapat berupa report ya. Seret biasanya centang hijau-hijau, teng 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 teng, oh berhasil berhasil skenario ini. Itu cara ngetes API. Nah, nah ini yang perlu kalian lakukan nanti di mini projectnya ya, ngetes. Insya Allah mencukupi untuk tugasnya. Nah, perhatikan di sini pengumpulannya. Semuanya udah punya akun GitHub kan? Nah, rajin diisi tidak atau dibiarkan penuh sarang laba-laba? Nah, ya diisi lah. Bagaimana isinya? Hijau. Apanya? Oh, kontribusinya masih putih. Ya dikasih warna hijau gitu loh, biar penuh dengan rumput-rumputan gitu. Jangan biarkan gelap atau putih ya. Soalnya hijaunya menyala gitu ya. Menyalanya itu dari pagi sampai malam gitu ya. Enggak lah, saya juga enggak sehijau orang-orang. Saya lihat ada orang tuh hijaunya luar biasa ya. Hijau menyala, mentor-mentor itu. Gitu ya. Iya ya. Belum ini enggak punya keluarga kayak ya orang kayak gitu ya. Enggak punya kehidupan ya. No lab gitu ya. Ya Allah, kok bisa GitHub-nya itu hijau ya kontribusinya. Iya ya. Nggak apa-apa, itu no lab itu. Jangan anak hijau udah nggak gitu, hijau aja. Tapi no lab nggak pernah mandi. Oh, jangan lah. Makannya pun titip ke dapur ya. Ya wis, oke. Nah, di buat di GitHub ya, setiap tugas kalian bikin repositori yang rapi gitu loh. Ya, nanti misal tugas mata kuliah pemrograman web, ya kan bikin repo sendiri di situ. Tugas minggu pertama sekian, tugas UTS, tugas apa dibikin folder-folder, submit. Yang rapi, setiap struktur folder dikasih readme gitu. Ini project folder apa gitu. Ada loh orang rekrut pakai akun GitHub, startup itu rekrut programmer dari baca GitHub-nya tok. Wes. Itu. Bahkan ada perusahaan Singapura itu juga kayak gitu. Dia searching developer itu dari GitHub ini, fitur GitHub Premium-nya. Nyari orang-orang dengan spesifikasi tertentu. Itu. Mereka nawarin beneran itu. Ada seperti itu. Ya, itu salah satu cara lah ya. Selain portofolio di LinkedIn-nya, juga portofolio GitHub-nya jangan biarkan sarang laba-laba toh ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi terkait tugas. Nah, kemudian kita masuk ke week, week 9 ya. Nah, data security dengan encryption ya. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan salah satu teknik dalam kriptografi, ya, namanya enkripsi. Salah satu ya. Jadi ada beberapa, ada banyak hal. Kriptografi. Sebenarnya kriptografi itu
terminologi yang besar ya. Nah, yang seperti kita nyebutkan AI lah. Nah, AI, ya. AI kan kaitannya dengan data, ya, data. Kalau kriptografi ini lebih ke arah pengamanan data, mensecurekan data, ya. Nah, oh itu beda lagi nanti. Ya sebenarnya nyambung-nyambung juga. Dasarnya, sebenarnya blockchain itu kan eh, dia kan konteksnya ini kan sudah multi keilmuan ya. Ada AI di situ, ada security di situ gitu loh. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tangga ya, tangga untuk tidak mencapai blockchain-nya, tapi mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bisa dipakai untuk blockchain, bukan untuk blockchain ya, bisa dipakai untuk blockchain seperti itu. Nah, itu enkripsi ya, enkripsi ya, secara tidak sadar ya, karena setiap hari pakai itu enkripsi. Ya, iya. Tapi paham nggak pesan ini terenkripsi apa maksudnya? Ada paham? Apa terenkripsi? Kalian baca ada pesan ini terenkripsi. Apa maksudnya? Orang awam apa tahu? Apalagi emak-emak yang di desa itu sambil nyuapin anaknya, pesan ini terenkripsi apa maksudnya? Iya. Nah, ya, untuk orang awam buat apa sih WhatsApp gak jelas ya? Ngasih fitur pesan ini terenkripsi terus urusannya apa? Mau dibaca pun tidak masalah, di sini cuma apa? Pesan bumbon-bumbon janganan makanan harian aja. Kan nggak ada pesan rahasia. Ya, itu juga datanya nggak penting ya. Buat apa dienkripsi gitu kan? Sebenarnya enkripsi itu memperlambat proses pengiriman data. Iya, beneran. Analoginya gini, kalian ngirim, nggak usah ngirim lah. Mau ngasih sesuatu benda ya ke orang lain ini. Kalau bendanya biasa aja ya, kan udah tinggal ngasih aja kan. Tinggal ngasih, ya ini tak kasih sesuatu gitu ya. Nah, enkripsi itu bendanya dibungkus kado kayak gitu misalnya, sudah dikado dikasih gembok pula gitu ya, kali kadonya bukan kado kertas ya, kado besi. Ini barang penting sekali ya, tidak boleh ada orang yang tahu gitu. Itu baru dibungkus. Nah, prinsipnya enkripsi juga demikian ya. Membungkus data untuk diamankan seperti itu. Bayangkan ya kalian di sinilah mengakses sesuatu ya, kalian buka situs apa gitu ya, saya bisa tahu kalian kasus apa, gitu. URL apa, ketahuan semua, terikut. Ya. Bahayanya kalau kalian itu berada di kafe yang ada public free wifi tanpa ada security-nya, mana ada public wifi kasih security, ya itu bahaya. Jangan sekali-sekali kalian ke kafe transaksi perbankan, ya, pakai mobile banking itu transfer, jangan sekali, jangan pakai wifi gratis, ya. Termasuk di Unida, pakai pakai data. Ya. WiFi yang gratis ya. Kita nggak tahu ada orang atau mungkin ada mahasiswa iseng ya, spoofing data. Nggak tahu kita. Ya. Internet jaringan kita di internal pun belum seketat di luar. Gitu. Kita mengamankan hanya sisi layar yang atas gitu kan. Gitu. Di luarnya tergantung provider. Tapi kalau paket apa yang dari mobile data itu insya Allah dihandle security-nya oleh providernya gitu. Terus sekali untuk transaksi keuangan jangan pakai public wifi, wifi, wifi itu wifi, wifi udah gampang sembarang lah, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan itu enkripsi. Ya semoga setelah materi ini kalian lebih aware ya terkait data enkripsi. Nah, enkripsi ya, enkripsi di sini ya ada dua jenis enkripsi ya, enkripsi simetris dan asimetris. Ya. Apa itu enkripsi simetris? Ya. Simetris itu menggunakan, contohnya gini, kalian mau mengirim paket ya, misal saya ngirim paket ke Nova, ya, barangnya misal saya ngirim ini ya, ini tak bungkus, anggaplah itu kardus ya, paketnya, kardus tak gembok, cek, dengan kunci ya, ceklek, ya, saya kirim ke Nova, Nova bisa buka nggak?
Nggak bisa, belum punya kuncinya. Nah, untuk bisa membuka benda ini, novel kan harus memiliki kunci yang sama kan. Nah, nah kuncinya saya kasihkan novel. Pak, ini kunci untuk buka barang yang saya kirim ya. Tolong dijaga baik-baik kuncinya, jangan serahkan ke orang lain. Nah, saya ngunci benda ini, ceklek dengan kunci A, novel buka juga dengan kunci A. Bisa bayangin sampai sini? Nah, ini adalah prinsip kerja enkripsi simetris. Jadi, yang mengenkrip pesan dengan yang mendekrip pesan, itu kuncinya sama. Ya. Contoh di sini, kalian mau mengirimkan sebuah pesan, teks, plain text, atau plain text ya. Plain text ya, teks yang kelihatan gitu teksnya. Ya, pesannya terbaca. Hello world atau Bismillah itu ya. Terbaca kan bisa baca. Secara mata itu bisa membaca. Itu plain text nyebutnya ya. Nah, kita ingin mengamankan pesan ini di bahasanya itu di encrypt ya, di encrypt ke dalam satu bentuk data yang lain yang dinamakan sebagai cipher ya. Plain text yang sudah dikunci di sedemikian rupa jadi sebuah pesan yang susah dibaca, itu namanya cipher ya. Teks yang sudah di-cipher ya, di-cipherkan, di-encrypt ya. Ini bentuknya suatu teks yang aneh, kita nggak bisa baca. Nggak bisa kebaca ya, bentuknya huruf apa ya, nggak jelas, nggak bisa kebaca. Ya, dikunci menggunakan kunci yang dinamakan sebagai secret key, kunci rahasia. Ya, nah, kunci rahasia. Nah, pesan ini kemudian dikirim melalui apapun ya, melalui network ya, entah itu jaring ke LAN, WLAN, atau wireless dan sebagainya macam-macam lah. Ya, nyampe lah ke tujuan, ke pengguna, ke tujuan lah, ke si B. Nah, si B menerima paketan yang masih utuh tadi ya, diterima, kemudian si B membuka dengan kunci secret key yang sama. Buka cekrek di decrypt. Nah, buka pesan cipher ya, itu namanya proses decrypt ya. Ada encrypt, ada decrypt. Nah, ketika teks di decrypt, maka akan dapat plain text-nya ya. Kebayang ya? Sampai sekarang sampai sini ada yang perlu difahami? Kebayang ya? Nah, enkripsi seperti itu. Teks. Oke. Nah, itu teks dari yang simetris ya. Kalau ada simetris, maka juga ada yang asimetris ya. Asimetris. Nah, sebelum kita sentuh ke asimetris, ini ada beberapa contoh algoritma yang umum dipakai ya. Yang pertama ada Advanced Encryption Standard atau AES ya. Kemudian ada Data Encryption Standard DES, ada yang triple DES ya. Membahas skripsi ini bahas enkripsi ini ya, saya jadi ingat skripsi saya tahun 2011. Ya, saya menggunakan ini triple DES dulu untuk mengenkripsi pesan. Pesan yang dikirim lewat, dulu saya bikin ini aplikasi client server sih lewat API. Sekarang API-nya keren ya. Ada REST API. REST API kan teks tipe datanya itu bahkan apa ya? Objek ditekskan gitu loh, besar banget ya. Ya. Tapi dulu itu ada API namanya XML RPC. Itu yang bisa dikirim hanya tipe data primitif. Bisa bayangin nggak tipe data primitif itu? Ya integer, float, dan sebagainya itu saja. String itu terbatas. XML RPC. Ya. Kalau REST API enak dikirim dalam bentuk JSON ya. Dulu XML tadi penerima dan pengirim harus bikin XML yang sama supaya pesannya itu bisa diterima gitu ya. Seperti itu. Nah, pesan ketika dikirim lewat dari klien ke server itu datanya dienkripsi menggunakan triple dash. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu eh, contoh-contohnya. Kita lihat di sini AS itu seperti apa ya. Oke, AS ya. Nah, di sini jelaskan ya, AES itu algoritma ya, yang digunakan untuk mengenkripsi data dengan blok sekian bits ya, ya bits. Kemudian dia menggunakan kombinasi tertentu. Nah, di sini ada pseudocode-nya ya, ini saya masukkan pseudocode-nya ya, seperti ini.
dan seterusnya. Sementara skip dulu, ya. Kita fokusnya bukan di sini. Oke, terus ada dash ya, data encrypt standar, seterusnya. Nah, di sini ada dash, ada triple dash. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau di dash itu key-nya yang satu. Nah, kalau triple dash key-nya ada 1, 2, 3. Ya, berlapis. Bedanya di situ. Itu triple dash. Nah, kemudian berikutnya jenis enkripsi yang kedua, yaitu enkripsi asimetris. Asimetris ini ada dua kunci. Ada public key dan ada secret key atau private key. Ya, ya. Bedanya dengan simetris tadi, ya. Ketika orang mengirim pesan, ya, pesannya itu di-encrypt dulu dengan public key, ya, di-encrypt, ya. Kemudian dikirim lewat jaringan. Ketika sampai di penerima, pesannya itu di-decrypt menggunakan private key, kunci yang lain, ya, kunci yang lain. Nah, bagaimana pesan yang tercipher itu, ya, bisa dibuka dengan kunci yang berbeda ketika dikunci? Bagaimana? Kok bisa tahu ini kuncinya? Padahal kuncinya berbeda loh ya. Tapi kok bisa dikenali begitu loh. Kok normalnya kunci beda kan nggak bisa buka ya? Kan aneh tuh. Kalian mau eh, nyetater motor ya, nyetater ya. Nyetater ya, nyalain motor gitu ya. Matikan motor ya, dengan kunci A, nyalainnya kuncinya beda gitu loh. Kok bisa ya? Kan nggak bisa harusnya ya. Tapi di sini bisa. Kuncinya ada di, maksudnya intinya ada di mana? Kok bisa kunci publik, kunci yang berbeda ini bisa dipakai untuk membuka atau menutup pesan? Bagaimana? Ada di mana? Kira-kira di mana? Ada yang tahu? Apin Arya? Tahu? Sudah sehat? Ya. Sudah ya, alhamdulillah. Iya. Intinya di mana? Kok bisa dua buah kunci yang berbeda ini bisa dipakai untuk melakukan sesuatu terhadap satu pesan? Ya. Kira-kira di mana? Kan pernah nonton anime nggak? Yang kadang itu dia ada karakter itu main karakternya pakai kalung ya. Kalungnya itu bisa dipecah. Nah, dia bisa dipakai membuka ketika kalungnya itu digabungkan gitu, buka sesuatu. Tahu nggak anime-anime kayak gitu? Biasanya kan ada kopelan gitu, couple apa ya couple. Nah, hubungannya apa dengan ini? Jadi gini, dalam membuat enkripsi asimetris ya, enkripsi mau dekripsi, dalam membuat kuncinya ya, public key dan private key-nya itu harus dibuat berpasangan. Ada pasangannya dalam membuat itu. Ya. Jadi ibaratnya ketika dalam mengenerate public key, ya, saya harus punya private key dulu. Ya, public key-nya. Public key-nya saya gini, misalnya yang saya sebagai server ya, kalian klien yang ingin mengirim pesan ke saya, ya. Jadi eh, saya sebelum menyebar public key-nya ke kalian, kan intinya kan pesannya klien enkripsi gitu kan, mau kirimkan ke server, ya. Sebelum membuat public key, saya membuat private key dulu. Saya bikin private key dulu. Saya bikin sebuah private key. Nah, kemudian saya generate public key dari private key-nya. Ya, saya bikin tiruannya tapi namanya public ya. Terus saya berikan public key ya, generate banyak sesuai dengan tiap-tiap usernya. Terus saya kasih satu-satu. Ya. Nah, ketika tiap-tiap orang kan pasti kuncinya beda-beda. Public key-nya beda-beda kok. Beda-beda. Tapi ketika kalian mengirim pesan, saya bisa membukanya dengan satu kunci private key. Tapi hanya bisa membuka tok private key. Ya. Analoginya seperti itu ya. Itu untuk asimetris. Nah, asimetris ini ya eh, salah satu algoritma yang ada yang ketuk pintu. Saya dengar ada yang ketuk pintu, enggak ya? Oh, alah, kaki. Saya kira ada yang mau masuk gitu. Sorry, sorry. Nah,
Algoritma RSA ya, algoritma asimetris yang paling populer itu ada namanya RSA, ya. Rieves, Samir dan Edelman, ya. RSA yang paling populer. Lihat ini. Ya. Ada yang tahu? Setiap hari kan ngakses ya, menggunakan secara tidak sadar menggunakan RSA ini. Kalian ngetik HTT. Nah, cara buat GitHub ini lah ya. Ini loh. Nah, gembok ini loh. Gembok itu ya. Slash seperti ini ya. Nah, gembok ini apa sih? Ada yang tahu nggak? SSL kan? SLS apa? SSL itu panjangnya apa? Hmm. Secure apa? Secure Socket Layer. Secure Socket Layer. Layer socket yang secure, secure ya. Iya kan? Yang aman. Layer socket yang aman. Layer socket itu layer yang mana sih dari OSI layer? Ayo. Padahal kita pakai HTTP ya, tapi kok kenapa bukan secure HTTP layer gitu ya? Tapi kenapa secure socket layer gitu? Dan tahu alasannya di mana itu? Secure socket layer. Saya dulu pernah cerita kan, HTTP itu dibangun di atas protokol apa? TCP. Ya, TCP. TCP itu adalah salah satu bentuk soket, ya, soket. Saya nggak tahu ya, di sini tidak ada kurikulum. Itu ada namanya pelajaran namanya socket programming. Ya, socket programming. Ya. Kalau HTTP itu benar-benar apa ya? Benar-benar memudahkan lah, baik untuk developer ya. Memang resource-nya besar ya HTTP itu ya. Tahu nggak besarnya resource HTTP seperti apa? Contoh inilah, eh HTTP itu yang bikin besar ya. Lihatlah, kalian buka GitHub aja. Ini banyak banyak resource yang dipakai ini. Banyak ya CSS ini ya. Ya, setiap kali URL dia ini request ke server, ya kan? Ya, besarnya apa? Kalau kita dari sisi ini ya user ya, user yang developer butuhnya itu kan hanya kalau hanya kita butuhkan teks yang dikirim, ya kirim aku teksnya toh, gitu loh, iya kan? Tapi karena HTTP dia bisa eh, mengirimkan pesan multimedia ya, sehingga mensupport untuk tampilan browser di render ya mau nggak mau ada file JavaScript CSS yang dikirimkan ya sehingga bisa dilihat lebih cantik di browser kan besar sekali itu ya tapi kalau ketika kalian eh, mengembangkan ya aplikasi menggunakan soket ya entah itu protokolnya TCP atau UDP ya itu nggak perlu file-file yang seperti itu. Dia makanya hanya sangat kecil sekali yang dikirim berupa paket-paket namanya. Paket-paket itu kalau struktur data itu bentuknya seperti tahun masih ingat node nggak? Node. Node itu objek ya. Kita kalian kelas ya, kelas dalam Java itu ya, kelas Java. Ya. Itu yang isinya mungkin kalau kita kelas mahasiswa ya, isinya mereka cuma variabel nim nama apalagi alamat gitu aja. Ya. Itu disebut sebagai eh, satu paket ya, paket. Yang dikirim cuma itu tok datanya. Tidak ada data yang lain. Seperti itu. Nah, contoh untuk ini eh, game server game yang kalian pakai tiap hari itu kan. Dia kan menggunakan salah satunya adalah broadcast UDP, ya kan? UDP. Nah, UDP itu ketika untuk melakukan sinkronisasi lah. Kalian bayangin ya, kan mengembangkan server aplikasi multiplayer ya. Tentu ada server kan. Nah, server itu menghandle banyak klien kan. Klien. Nah, klien itu punya karakter-karakter kan. Contoh bayangin Mobile Legends ya. Satu server dia mengkontrol banyak karakter di situ. Apakah mungkin yang disinkronkan itu
skinnya karakter. Penting, perlu nggak itu skin karakter? Kalau butuhnya penting posisi karakter, dia sedang melakukan mengirimkan spell apa, perlu skin karakter dikirim disinkronkan? Perlu nggak? Perlu ya? Tidak perlu. Skin itu disimpan di device masing-masing. Ya kan? Tiap-tiap game apa Android itu ya, skinnya itu disimpan di device masing-masing. Buktinya apa? Ya, ketika kalian install kan di download resource kan? Nah, download resource itu resource apa yang di download? Ya itu skin-skin karakter dan sebagainya. Yang disinkronkan apa? Ya posisinya toh. Kok posisi apa? Ya koordinat XY ini itu kan. Dia bergerak kemana, speednya berapa ya kan? Kecepatan larinya berapa. Itu aja datanya dikirim. Tidak perlu ngirim skin. Kalau ngirim skin ya, wah pasti nge-lag. Iya, soalnya skinnya dikirim itu berapa mega saja ngirim ini loh apa skin senjata itulah. Nah itu berapa mega itu skin. Belum lagi animasi ininya gerakin mukul gini. Nah itu sudah beda cerita, berat. Makanya dikirim untuk melalui UDP itu hanya sinkronisasi koordinat salah satunya, ya seperti itu. Sebenarnya kompleks ya kalau kita ngomongin soket tadi ya. Nah ini salah satu soket yang dipakai yang diamankan oleh oleh ini ya RSA ya yang menggunakan kombinasi apa kombinasi private key dan public key. Nah, seperti ini ya. RSA, HTTP ya. Bayangin kalau kalian mengakses HTTP biasanya kan kalau kita hanya HTTP tok ya, itu pasti gemboknya disilang. Contohnya inilah si HTTP. Nah, seperti ini ya. Kalau HTTP tok ini gemboknya masih disilang. Nah, hati-hati kalau kalian mengakses suatu situs ya, perhatikan ini ya. Biasanya browser yang bagus itu ya, kayak Google Chrome, dia akan ngasih peringatan, potensial security warning. Nah, biasanya mengakses suatu browser ya, apa suatu browser, suatu URL yang gemboknya disilang, itu kan tidak akan langsung dimunculkan tampilan websitenya, pasti dikasih warning dulu. Ya, biasanya kalau dikasih warning, kan diminta, apakah tetap mempercayai situs ini, trust di site itu kan? Nah, balik-balik. Itu hati-hati. Ya, kadang ada juga sudah HTTPS, tapi tetap muncul warning. Ada yang tahu kenapa? Sertifikatnya, SSL-nya itu sudah expired. Nah, SSL-nya itu expired. Ya, jadi SSL itu ada masa aktifnya, ada expiry date-nya, seperti itu. Ya, itu hati-hati juga. Ya. Kalau kalian ngasih situs, kalau tidak ada HTTPS-nya, wes gak usah diakses. Risiko gede. Apalagi ini, apa? Sekarang kan marak ya, penipuan. Penipuan lewat ada orang loh bikin apa halaman loginnya suatu mobile banking ya tapi URL-nya nggak jelas ada itu dulu eh, bank apa gitu loh itu karakter salah satu karakter URL domainnya itu bukan huruf alfabet beda tapi secara visual bentuknya mirip huruf huruf bank itu gitu loh nah, persis banget kalian ngeklik halaman itu ya ya halaman loginnya persis banget dengan halaman situs aslinya. Nah, terus kalian ngisikan kombinasi username dan passwordnya. Waduh, ya jebol. Dia akan ngelok ini kan, username dan password bank kalian. Nah, ada kalau udah kayak gitu, ketangkep. Itu dari sisi web apa? Web ini ya, web banking ya, mobile banking dan sebagainya. Ya, sama dengan ini orang kalau di ATM itu kan pencurian kartu itu juga sama prinsipnya seperti itu. Kan ada card readernya di slotnya ATM itu dibaca dulu kodenya apa, pita hitamnya dibaca. Sama di web juga gitu. Orang bikin tampilan mirip sekali dengan situs banknya. Itu harus hati-hati. Kalian perhatikan gemboknya, ya. Gemboknya itu perhatikan dulu. Itu sangat penting ya, keamanan data. Nah, oke. Mana tadi? Oke, sertifikat. Nah, contoh kalian buka ya, buka halaman HTTPS kan bisa lihat
di sininya. Dia menggunakan apa layanannya siapa. Nah, kalau biasanya kalau Sektigo ini trusted ya, trusted perusahaan SSL yang menyewakan jasa SSL yang eh, punyanya BCA ini ya. Nah ini dia menggunakan, Bang BCA punya, punyanya Digisert ya. Digisert ini nomor satu ini penyedia layanan SLM yang bagus. Digisert. Karena buka aja kalau ini ya. Nah, dulu itu ada ini apa? SSL Green Bar. Jadi tidak hanya berupa gembok tok. Nah, gemboknya itu warnanya hijau, terus agak memanjang, itu ada nama eh, perusahaannya. Misal Bank Sentral Asia TBK. Oh, keren kan? Hijau. Itu prestisius itu dulu. Enggak tahu BCA sekarang nggak kayak gitu ya. Apa mungkin Bank BCA ya? Bank BCA coba lah. Access location. Loh, betul location. Mana ya? Bank BCA Gebyar. Oh, sudah enggak ada lagi ya. Oh, dulu itu ada. Bank BCA itu panjang gitu ya. Nah, sekarang mungkin ini ya, penyesuaian di browser ya. Oke, itu ya. Nah, itu tadi ya. Kemudian contohnya di sini. Oke. Nah, ini saya contohkan lagi ya. Itu tadi terkait yang asimetris. Saya contohkan lagi enkripsi yang secara tidak sadar kalian pakai ya. Nah, ya. Jadi Node.js dev sudo nah ini ya. Nah, sadar nggak kalau tampilan login Siakat sekarang berubah? Sadar ya? Sekarang pakai gini ya. Tapi kalian ada kendala nggak login kalau username-nya salah gitu? Nggak ada kan? Sama ya? Iya. Yang bermasalah itu dari kalangan dosen. Ya itu, username passwordnya nggak pernah dicatat itu ya. Mereka nyimpennya di browser. Nggak apa-apa sih, yang salah ya, yang ngutak-ngutak ini. Kurang user friendly ya. Oh, iya. Nggak, saya contohkan di sini ya. Thread. Nah, masuk ke satu halaman ya. Saya tunjukkan sisi enkripsinya. Ya. Kalian buka lah view page source ini ya. Di sini ada apa? Public key ya. Pernah buka kayak gini ya? Pernah, Val? Noval? Pernah buka? View source-nya ini pernah buka? Coba aja, iseng-iseng aja. Ini ada public key ya. Udah lihat kan? Key-nya panjang kayak gini ya. Public key. Ya. Ini untuk men-encrypt apa? Men-encrypt password yang kalian entry. Jadi, sebelum diklik submit, ya, password kalian itu di-encrypt. Ini loh, ada proses enkripsi kan? Encrypt menggunakan public key. Nah, ya, sama kan dengan penjelasan yang tadi ya. Mana tadi? Yang asimetris ya. Ini pakai asimetris ya. Men-encrypt password yang di-entry di kolom pengisian password itu ya. Ya, di sini terjadi di sini enkripsinya, di sisi klien ya. Jadi yang dikirim ke server itu bukan password plainnya, password yang dienkripsi. Kelihatan enggak? Nah, key-nya saya sebar nggak apa-apa ini. Kan mau pakai key ini untuk menenkrip pesan nggak apa-apa. Nah, tapi ingat di sisi server pesan ini juga diverifikasi lagi, diautentikasi lagi, panjang jalurnya. Ya, dienkrip, pesannya dienkrip, ya, dienkrip, baru dikirim ke server ya. Tampilan ini tampilan klien loh ya. Yang perlu kalian perhatikan ya, ini adalah tampilan klien loh ya. Kliennya apa ya? Browser, misalnya munculnya di browser ya, di klien. Nah, ketika pesan dikirim, diklik ya, jebret, kan data di browser kalian kan akan dikirim ke server yang ada di pojok sana kan. Nah, dari sini ke pojok itu kan lewat kabel yang dipasang nopal ya. Dan kawan-kawan ini lewat kabel. Nah, kalau ada orang iseng monitor data yang dikirim lewat kabel itu kan kelihatan tuh. Kalau datanya tidak dienkrip, ya kan pasti kebaca.
iseng aja nanti kan cari tutorial, tahu Wireshark nggak? Wireshark tahu ya? Wireshark kan untuk monitoring network ya, monitoring networking, Wireshark. Nah itu bisa kelihatan nyuri-nyuri password yang bentuknya plain, itu bisa plain text ya, artinya yang bisa dibaca gitu. Tapi kalau di encrypt kayak gini susah terbaca ya, seperti ini. Bukan berarti tidak bisa, susah ya. Kalau saya ngomong tidak mungkin, sombong sekali saya nanti ya. Nggak mungkin. Ya, karena apapun di dunia ini, selama kalian terhubung dengan online, tidak ada yang secure. Wes, itu aja intinya. Kita sudah mati-matian mensecure sisi HTTP-nya. Ini sisi security sisi memaksimalkan di sini. Tapi orang masuk pintu lain, layar yang lain lebih bawah lagi. Layar kan masih layar ada banyak kan, masuk lebih bawah. Repot ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya nggak boleh sombong. Wah, itu loh, aplikasiku nggak bisa ditembus, nggak boleh. Sombong diserang orang nangis. Iya, kayak gitu. Ini contohnya, formnya dikirim di passwordnya tok yang saya encrypt ya. Karena yang paling penting passwordnya seperti ini. Nah, password dikirim ke mana? Ke sini, ke satu mana? Sorry, formnya di. Nah, ke sini ya. Ke halaman login, out login. Nah, ya, yang saya sampaikan di materi kelas ini saya praktikkan di dunia nyata gitu loh. Dan ini standar keamanan. Nah, setelah itu dikirim ke mana ya? Saya buka sebentar. Ke routing OAuth server. Nah, dikirim ke login mana? Slash login ya. Nah, sorry, get yang post. Nah, ini dikirim ke sini ya. Nah, di sini passwordnya di decrypt, ya kan? Password yang di enkripsi tadi di decrypt. Nah, kok enak ya fungsinya decrypt kayak gini? Ya enggak lah. Fungsinya ini ya, saya bikin library lagi, kriptografi ini. Saya ada proses dekripsi. Nah, lihat yang saya sebutkan di awal tadi ya, untuk membuat enkripsi asimetris ini berjalan, itu harus membuat sepasang kunci public dan private. Ini sepasang ini. Nah, ini kuncinya, pemilah. Nah, inilah. Ini kuncinya. Ini kunci private-nya, ini kunci public. Bentuknya seperti ini. Ya, kuncinya. Ya, tidak harus seperti ini, tapi ini protokol pembuatan kunci private dan public yang terstandar. Ya. Dipakai di mana-mana seperti ini. Ya. Nah, terjadilah proses dekripsi di decrypt. Nah, decryptnya di sini. Nah, ini harus sepakat algoritma yang dipakai apa, gitu kan? Algoritma pakai RSA atau lain, ya kan? RSK, gitu kan? Seperti ini. Terusnya baru bisa terbuka. Misalnya setelah itu passwordnya muncul kan? Nah, passwordnya muncul pun ini diubah lagi bentuknya ke dalam bentuk hash. Nah, hash itu apa? Nanti kita bahas ya. Nah, itu contohnya proses enkripsi tadi ya. Di sisi password di encrypt, kemudian dikirim ke server, server membuka pesannya ya di decrypt, kemudian di compare dengan apa yang ada di sistem. Nah, kalian pernah bikin halaman login ya? Pernah ya? Sederhana sekali mungkin. Enggak. Mungkin apa? Select bintang from where username dan password apa gitu aja. Iya, benar. Enggak apa-apa sih untuk belajar. Saya dulu juga seperti itu belajar. Tapi kalau kalian di dunia nyata bekerja di perusahaan ya jangan seperti itu. Itu tidak mungkin untuk dipakai di dunia nyata. Pasti gampang kebobolan ya. Kebobolannya apa? Tahu ya? SQL injection tahu ya? Anda bisa? Bisa Duki? Kalau ngajari sama Yusuf sama Farid tuh, suruh ngadain tutorial. Mau kalian belajar ethical hacking, ngehack? Nggak apa-apa, boleh. Yang bagus itu ini ya, white hat hacker ya. Hacker itu sebenarnya istilah terminologi yang positif. Yang negatif itu cracker. Ya, yang jahat itu cracker. Yang bagus itu hacker. Hacker itu bagus. Karena konsepnya dia untuk
defense, pertahanan. Nanti kita meng-hire orang, rekrut orang untuk menguji kerentanan di sistem kita. Itu hacker. Ya, seperti ini. Yang bagus seperti itu. Ada dosen saya di perempuan, ibu-ibu, melayani pengujian kerentanan situsnya pemerintah. Dia melayani. Gratis. Jadi pelat merah itu kalau ingin menguji ini dites oleh beliau. Dosen ITS ya. Nah, beliau ini salah satu ini ya, pelopornya kelompok Linux cewek Indonesia. Ya, tuh. Nah, salah satu penggagas juga Halal Centernya ITS. Ya, kalau cari Halal Center ITS itu siapa pendirinya, ya itu salah satunya ada beliau, perempuan. Ya, Halal Center ITS. Oke, itu tadi terkait enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini di file ini ada contoh-contohnya ya. Kalian bisa mencoba sendiri. Silakan kalau ingin mencoba, kalian buka saja di week 9 ini ya. Nah, ini ada code-codenya yang saya contohkan ya, enkripsi simetris ya. Silakan dicoba. Silakan ya, dicoba. Kalian buka ini bisa toh? Yang week 9 ya. Oke, silakan. Kalian coba ini kripto ya. Sorry, kripto ini sudah bawaannya Node.js. Jadi kalian tidak perlu install lagi, tinggal masukkan aja di library-nya ya, seperti ini. Nah, atau kalian lihat yang sudah jadi nih, Anda silakan dicoba di lokal kalian ya. Oke, silakan dicoba dulu. Oh iya, saya screen-nya ini ya, tak enable ya. Kalian mau barangkali menemukan trouble, silakan saya screen ya. Tak, saya screen-nya mana? Stop ya. Oke. Oh ya, teman-teman mantingan silakan kalau ingin share screen, ingin barangkali menemukan trouble. Silakan dicoba yang ada di tautan GitHub-nya ya. Lihat yang minggu ke-9. Oke. Oke. Nah, ambil kita lihat. Nah, oke. Gak apa-apa, silakan. Nah, ayo. Ayo, Div. Ayo, Div. Nah, diskusi sama Farel. Oh, Rel, ajaran Rel. Coba deh.
Loh kok nggak ada yang bergerak ini? Lagi buka Google. Di Google yang di GitHub-nya kan sudah ada kan? GitHub. Nah, hah? Nah, ya ada, tinggal nyata itu aja. Nomor sudah. Ya wes, sambil nunggu Alif coba novel share screen no. Yuk, setelah novel antul. Oh iya, tetap setelah ini. Pokoknya apa? Silakan Pak. Oke, lihat atas dulu Pak. Nah, itu udah bisa itu pesan coba tren. Yang di kita pada yang error. Yang mana? Oh, yang AS itu ya? Oh iya, sorry, itu pesantren enkripsi. Ah iya, ya wes. Ya oke oke, Syukron Pak. Ayo Liv, silakan Liv. Ya Liv, Alif. Ya, terima kasih Nopal. Yang lain Dibiki, coba Dibiki share screen. Saya tak perbaiki dulu code-nya ya. Sambil nunggu week 9 ya. Ya nggak ada tadi di RSA ini ya. Yang filenya ini. Ya oh yang di anu, MD-nya, di Markdown-nya. Yang di filenya ini atau yang di Markdown-nya? Markdown-nya Pak? Yang di sini. Oh, di ini toh, yang di sini kan? Yang di sorry, sorry. Ya yang di ini kan? Yang di sini toh. Bukan di filenya ini toh. Kalau di filenya kan ada kan? Ini yang beda yang hanya yang keliru di Markdown-nya ini tuh kan? Oh, iya. Ya, di iya sih. Gak apa-apa. Mana tadi? Encrypted sampai ini ya. Oke. Itu aja toh. Kalau ekspornya ya memang sengaja nggak saya munculkan. Karena ini kan saya jelaskan parsial fungsi. Kalau fungsi keseluruhannya ada di filenya. Contohnya di situ. Fix. Wes. Sudah terupdate. Ayo Alif, silakan Alif share screen. Oh, nggak apa-apa, saya lihat. Ya, nggak sama lu. Ayo Alif, share screen Alif. Atau Farhad ada Farhad. Farhad, mana Farhad? Oh, bisa share screen? Ya, bisa share screen. Ayo, share screen, silakan. Setelah ini Alif. Belum lihat layarmu, Alif. Cuma layar kosong tadi. Alif. Ya, Farhad, silakan Farhad. Oh ya, teman-teman yang di mana kan nggak usah khawatir. Pertemuan ini saya record ya. Nanti bisa ngikuti yang di YouTube ya sekalian. Oke, ini layarnya siapa nih? Farhad ini ya? Oke.
Oke, berhasil. Apa itu? Cannot find. Loh, yang di run file apa? Oh, kamu bikin. Oke, bawah, bawah, coba bawah. Scroll itu tadi. Coba layarmu tadi, Farhat. Jangan yang di kitab yang ini ya. Apa itu errornya? Model not found. Coba di LS di situ, di enkripsi. Di terminalnya, terminal. LS. LS. Loh, kok pakai Ubuntu tadi ini? Beda ya? LS itu apa isinya enkripsi. Nah, antum ngeran apa itu? Node, nggak usah pindah kemana, jangan kemana, itu aja, di itu aja. Saya tahu. Kau filemu ini namanya apa yang dibuat ini? Enkripsi ada RSA. Nah, di situ kau meng-require file diri sendiri. Oke, diperbaiki dulu ya, Farhan ya. Alif, silakan share screen. Nah, Alif. Yang lain boleh kalau mau share screen ya, tapi nunggu Alif ya. Oke, saya filemu apa ini loh? Filemu enkripsi AES, loh itu sama dengan punya Farhan tadi. Lah, kamu bikin file itu terus di bawahnya require file yang sama itu apa maksudnya itu? Coba dibuka ininya, kitab saya, coba dibuka. Itu di readme-nya dibaca coba. Share layarmu aja lah, nggak ada hal-hal yang mencurigakan kan? Oh, nggak apa-apa. Kalau tambah curiga saya kalau ada apa-apa. Ya, coba dibaca pelan-pelan dari atas, ya itu atas nomor, ya itu contoh enkripsi simetris ya bawah. Nah itu kan nomor 3 itu loh, kan? C. Nah ini kan untuk bikin file enkripsi AES. Sudah bikin itu filenya? Mana? Mana? Itu ya. Oke, coba atas sendiri. Yang isinya include library crypto yang tadi loh, code. Ya, scroll atas. Nah, include kriptonya kan udah tuh. Udah kan? Library kriptonya sudah. Terus buka GitHub-nya lagi. Buka GitHub-nya terus key sama IV. Sudah. Key sama IV sudah. Oke. Itu di file yang sama loh ya. Ya, terus fungsinya itu function encrypt udah. Oke. Terus oke, function bawahnya ada decrypt-nya sudah. Nah, oke, coba kembali ke GitHub-nya. Oke, bawah, scroll bawah. Nah, nomor 7 coba dibaca. Buat sudah. Eh? Ya, buat lagi enggak kalau? Ya, silakan dibuat dulu ya. Ya. Oke, saya tambahkan modul export ya. Sorry, saya lupa nambahin. Nomor 7 tambahkan script berikut di file apa tadi? Enkripsi as.js JavaScript. Ini modul export and read the script. Ya, letakkan paling bawah di 8 9 10. Oke, wes.
Ya, syukuran Upol ya. Oke. Nah, bedanya ya, fungsinya kita harus mengekspor modul ini ya. Kalau kalian include file di dalamnya ada function itu nggak akan bisa kepakai. Harus diekspor dulu function-function mana yang ingin dipakai di file JavaScript yang lain. Seperti itu. Itu harus diekspor. Sebenarnya ada cara lain tanpa harus kayak gini. Di fungsinya itu bisa dimodif seperti ini. Bisa share screen enggak nih? Record layar enggak? Ya, sorry. Nah, modul export ini ya, modul export yang barusan saya tambahkan, nah ini bisa dimodif tanpa harus ini, modul export. Fungsinya gini jadinya. Saya bikin function ya, JavaScript. Ini di Markdown. Jadi, maksudnya modul export, terus misal encrypt, gitu ya. Seperti ini. Ini baru function. Ini. Atau langsung gini. Nah, ini. Kayak gini ya. Ini fungsinya sama. Fungsi namanya encrypt, tapi sudah diekspor. JavaScript itu sangat unik ya. Udah, Lip. Sudah, silakan share screen. Nggak apa-apa, share aja. Hmm. Oke, mana punyamu? Mainnya yang di enkripsi AS coba, enkripsi AS. Coba yang di bawah sendiri sudah tetap bukan GitHub, GitHubku bukan, GitHub saya. Refresh, refresh. Ini nih, halaman lain lain ini. Refresh, reload, reload, reload. Nah, coba bawah, 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 terus, 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 nomor 8, nomor 7, 7, 7, 7, 7 poin. Nah, itu. Tambahkan, tambahkan script record di file AS, letakkan paling bawah ya. Nah, wes, ya. Save. Nah, copy ke baris 16. En- itu loh fungsi variabel. Coba coba lihat lihatan lihatan yang di GitHub-nya. Itu barusan saya update. GitHub, GitHub-nya. Nah, coba function decrypt-nya lihatan. Itu ada perubahan. Parameternya pesan terenkripsi itu loh. Ya wes kok. Ya wes. Save. Nah, terus buka mainmu. Dicek dulu. Udah require-nya udah benar belum? Satu lokasi kan itu satu directory enggak? Satu directory. Yakin? Yakin? Yo. Ya gak apa-apa, kan harus coba tanya aja. Ya wes, coba di run kalau harusnya dan LS dulu, dir atau LS. Itu loh. Ketika LS ya, LS. Ya, enter. Oh ya, satu lokasi. Ya wes, dan coba di run. Ya seurung. Ayo, run, di run. Di sepas kan ngeran apa? Oh, wes ya. Kita bisa try. Yo, saya tadi Ariel, coba, coba share sini. Ariel, ini saya pesannya ini ya. Oke, Tiran. Oh, udah jalan Ariel ya? Udah ya. Oke, sip. Adi Mas, silakan. Ada yang trouble nggak? Ada yang trouble lagi nggak? Yang lain? Alvin, aman? Yuk, silakan share screen. Sambil jalannya sambil share screen. Ayo, Pin. Silakan, Pin.
Ini layarnya siapa ini? Hah? Udah aman? Coba di run dulu. Node. Di run. Udah. Assalamualaikum. Ya diganti kata yang lain coba, ganti kata yang lain. Waalaikumsalam gitu. Coba diubah kata yang lain. Miau miau. Kelas. Ya wes. Oke, ya wes. Siapa lagi mau nyoba? Farel? Silakan Farel. Terima kasih Alvin. Farel share screen. Sing yang guyu takon share screen nih. Ayo. Farel, silakan Farel. Saya ingin lihat background komputermu. Displaynya siapa? Hatsune Miku atau siapa ini? Hah? Zoro, tapi wajahnya Hatsune Miku. Nah, silakan, Farel. Farel. Oke. Sip. Mainnya belum dibuat. Oke, silakan dibuat dulu ya. Kan suka ya pakai VS Code suka ya? Ringan ya? Iya. Ekstensinya. Oh, anu ya. Pendukungnya, plugin-pluginnya ya. Ada Copilot juga. Apa yang sering plugin dipakai itu? Untuk apa? Apa itu? Oh gitu. Oh, pas saya selama ini pakai Sublime terus. Ya kayak Notepad. Saya milih Sublime itu ya karena sintaks highlightnya itu warnanya itu aja sih. Untuk apa yang autocomplete itu saya kurang suka. Apa ya kok terbergantung apa ya? Autocomplete nanti ini apa kurang terlatih memori scriptnya itu loh. Tuh, nganu, maklum. Saya dulu ngoding itu di Notepad waktu S1. Jadi compile-nya pakai terminal kayak gini. Sekarang kan sangat bergantung pada IDE, ya. Editornya apa semakin canggih. Makanya teman-teman kita PPTIK itu si si Asanu kan mau develop yang untuk aplikasi Bali Chain itu pakai Flutter kan. Flutter gila itu. Nah, untuk kompilasi debugging aja makan waktu yang lama, memorinya gede. Wah, gak masuk akal ini. Masa ROG saya ngehang ya? Mas pakai Kotlin aja lah. Ringan-ringan Android Studio lah, mentok-mentok. Oke. Ini akhirnya siapa ini? Layarnya Farel. Apa itu? Dibantu oleh. Cocok diguyu malah. Ayo dibantu oleh. Oh, Windows kena Real sekarang ya? Windows kena Real Windows kan ini? Oh, PowerShell ya? Nggak ada. Iya, coba coba. Ketikkan ya di Rafael S gitu ya. Coba pindah-pindah ke directory projectmu ini. Ah, diajari Farel, ayo. Farel nggak selesai. Mana itu? Farel. Open folder.
Biar Farel, Pak, no, Pak, biar tangannya Farel, kau ke Jerry aja. Tenggelam di mana file projectmu? Itu PC-nya siapa, Pak? Lab ya? Oh, yes, nggak apa-apa. Siapa tadi? Dimas. Oh, oh, mau masuk lah. Lab ini dipakai kerjakan skripsi, loh. Lab skripsi ini. Lab untuk skripsi. Semester atas berarti. Oh, kayak yang maba-maba rame di bawah ya? Tukang rame di bawah ya? Belum ada apa? Oh, alah. Nah, PC-nya sih di freeze nggak? Enggak dong. Ya wes, sambil nunggu Farel, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, terima kasih Farel. Saya mau share screen lagi. Oke, untuk terkait enkripsi ada pertanyaan? Enkripsi, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke menyinggung materi kedua, yaitu OAuth. OAuth week 10. Nah, oke, OAuth sering ya pakai layanan Google. Gmail, email, OAuth. Nah, apa sih? Saya nggak tahu. Kenapa namanya OAuth ya? OAuth itu singkatan dari Open Authentication. O-nya open, auth-nya authentication. Nah, dalam verifikasi dan validasi ini ada dua istilah ya. Yang pertama, otorisasi, authorization, dan authentication. Ya, authentication dan authorization. Ada yang tahu bedanya? Authentication dengan authorization. Nah, apa? Apa, Vin? Bedanya authentication dengan authorization, Vin? Autentikasi dan otorisasi. Ya, apa bedanya?
login dan register. Jadi itu kayak dibatasin aksesnya gitu, kayak admin gitu. Oke. Yang lain, apa Liv? Oh sama, sama yang mana? Apa coba diulang? Apa, Liv? Mengotentikasi. Iya, mengotentikasi. Apa autentikasi? Autentikasi. Browsing. Ojo browsing. Apa, Liv? Otentik dan otorisasi ya apa? Batas pengguna. Kalau autentikasi autentikasi. Apa demikian? Ojo muni sama lu. Sama nih. Apa sih? Autentikasi. Oke, kalau otorisasi. Bedanya apa? Admin sama? Viewer, oke. Yes, sekilas seperti itu ya, autentikasi dan otorisasi. Autentikasi namanya autentikasi otentik ya. Otentik ini proses yang membuktikan bahwa Anda ini pengguna otentik dari suatu sistem. Tujuannya itu membuktikan bahwa Anda ini otentik. Ya. Kalian masuk ke sistem Siaka diotentikkan dengan halaman login, username, isi username, password ya. Kalau kalian berhasil login, maka berarti terbukti bahwa Anda ini otentik. Masa Unida. Ya, seperti itu otentik ya. Nah, udah ada istilah otorisasi. Otorisasi kita ngomong otorisasi, otorisasi. Pemerintah memiliki otorisasi ini. Bupati memiliki otorisasi ini. Otorisasi bahasa sederhananya apa? Wewenang. Nah, otorisasi itu wewenang. Aku punya wewenang apa sih terhadap sistem ini gitu. Itu otorisasi. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, ada autentikasi, otorisasi. Kalau sudah setelah diotentik, what next gitu. Aku bisa ngapain aja gitu. Ya. Nah, proses autentikasi. Nah, out itu untuk autentikasi. Ya. Nah, otorisasinya ada enggak? Ada. Ya. Tapi untuk layanan yang kita ya SSO itu tidak kita gunakan otorisasi dari out-nya. Yang kita pakai hanya autentikasinya. Ya. Sebelum saya jelaskan, ada yang tahu bedanya tradisional authentication, ngentri username password di satu halaman dengan proses OAuth. Sebagai ilustrasi contoh, OAuth itu ketika kalian membuka suatu aplikasi ya, register ke satu aplikasi website ya, di situ ada tombol sign in with Google ya, atau login with Google. Setelah kalian klik muncul apa? Pop up gitu ya, pop up untuk login menggunakan email Google kalian kan. Nah, itu salah satu bentuk OAuth. Nah, menurut kalian apa bedanya? Kenapa sih harus repot-repot masuk ke suatu aplikasi punya orang, kan tinggal ngisi form register aja, tinggal ngisi username password gitu aja. Kenapa harus diautentikasi oleh Google? Ada yang tahu? Dia jawab. Apa, Liv? Kira-kira, Liv? Apa? Untuk menghindari apa, Nova? Yang mana? Ini tak? Solusi. Oh, ini tak? Berbagi solusi untuk menghindari berbagi kata sandi. Ya. Yang aplikasi yang itu nggak tahu gitu. Jadi kita loginnya harus. Oh ya, ya itu salah satunya. Salah satunya itu. Jadi yang mengautentikasi itu pihak ketiga, third party, ya vendornya. Ada alasan lain enggak?
kenapa kita menggunakan protokol autentikasi ya. Oh, auto. Kenapa nggak langsung login aja setelah kita register ya? Login pakai username password yang disediakan oleh aplikasi itu. Anda tahu? Kira-kira kenapa? Gimana, Liv? Lebih aman. Bisa dijelaskan lebih amannya itu di sisi mana? Kalau ngomong lebih aman berarti kan Alif pernah merasakan kan? Iya kan? Merasa lebih aman aku tak pakai ini aja. Nah, itu tak tolong ditunjukkan. Di mana sisi amannya di mana? Aku penasaran juga. Apa, Liv? Silakan, Liv. Di mana ya? Kira-kira di mana sisi aman? Bagaimana? Privacy. Maksudnya privacy apa ini? Username passwordnya sebenarnya juga memprivacy juga. Ya tapi menurutmu lebih antum terasa aman di mananya gitu loh. Kalau pakai Google gitu ya, itu sign in. Oke, merasa lebih aman ya. Yang lain ada nggak? Tuh, tuh VA tuh FA, tuh faktor authentication. Oh, nomor kode. Pakai itu juga, Sir? Yang email Unida itu. Oh iya, oh di coding. Oh iya. Nah, email Unida kan kayak gitu kan nggak? Sudah diaktifkan itu. Nah, saya kemarin saya di grup nggak? Belum ya? Di grup Infotis belum ya? Di email Unida sudah tak aktifkan tuh FA-nya. Di setting aja. Ya, akun Unidanya loh ya. Segera ya, minta tolong segera ini, segera diaktifkan. Karena kemarin ada kejadian dosen itu recovery account-nya email Unida itu orang Vietnam, email Vietnam. Untungnya beliaunya lapor. Gitu. Kalau nggak lapor, kalau di reset password, recovery-nya kan ke email orang Vietnam itu akhirnya. Bisa kepakai, coba nganu ya, diaktifkan ya. Bisa toh? Bisa. Ya, masing-masing individu. Nggak bisa kalau dari admin. Masing-masing. Tapi sudah teraktifkan. Oke, untuk mirip tuh FA ya, tuh vector step. Iya, secara bukan secara fungsionalitas, iya, secara tujuan sama untuk membantu lebih mengamankan. Logikanya gini, ya saya mungkin lebih prefer ke alasannya Alif. Aku lebih percaya Google untuk autentikasi gitu. Ya, nah karena gini, skema OAuth ini memang autentikasi ini tidak diserahkan ke aplikasinya, aplikasi yang menggunakan layanan OAuth, tapi diserahkan oleh pihak ketiga. Ya gitu. Nah, contohnya satpam lah, satpam ya, satpam kampus lah. Kita tidak memakai satpam ini, kita pakai pihak keamanan yang sudah trusted ya, trusted yang terpercaya untuk membantu mengamankan setiap orang yang keluar masuk satu kampus seperti itu. Nah, OAuth ini protokol yang sudah disepakati, itu protokol jalur autentikasi seperti OAuth seperti Google itu. Jadi verifikasinya oleh pihak ketiga seperti itu. Yang biasa pakai itu menggunakan Google. Ya, seperti itu. OAuth. Nah, OAuth itu ada flow-nya ya, sejarah sebelum saya sampaikan flow-nya ada sejarahnya. OAuth 1 tahun 2007 ya. Ya fungsinya mirip sih tujuannya. Cuma bedanya dia dari security ya kelemahannya. Gua dikembangkan jadi OAuth 2. Nggak tahu nanti ada OAuth ketiga ketika tahun kapan ya. Seperti apa bentuknya? Untuk saat ini ya, untuk saat ini OAuth 2 ini masih proper lah ya saat ini. Dimanapun dipakai OAuth 2 ini. Ya, ya dipakai. Nah, sebenarnya ada juga yang lebih standar protokol autentikasi selain OAuth 2. Ada yang namanya SAML, Simple Assertive Markup Language ya. SAML. Ya, Security Assertion Markup Language. Nah, SAML. Proses autentikasinya juga bertahap. Ini prinsip kerjanya sama dengan OAuth. Ya. Bedanya hanya sisi protokolnya beda. Data yang bertukar beda. Oke, kita nggak akan bahas itu. Nah, kemudian
Kenapa menggunakan OAuth? Nah, ini Mas Alif tadi jawaban pertamanya keamanan lebih baik ya. Merasa lebih aman. Ya, merasa lebih aman jika kita menggunakan ya sudah biar Google aja yang mengotentikasi ya. Nah, benar kata si Noval tadi aplikasi itu nggak tahu akun username password kita, nggak nyimpen. Dia hanya nyimpen mungkin email dan username saja. Email saja bahkan ya, cukup email. Nah, itu. Ya, kemudian ada user experience ya. User experience di mana sih? Sebenarnya karena flow dari OAuth ini sudah pakem, jadi orang bisa bayang ketika ngeklik sesuatu tik ya yang basisnya OAuth, dia akan diarahkan satu pop up, diautentikasi di situ. Setelah itu kalau benar dia akan di redirect ya, redirect untuk masuk ke sistem. Ya seperti itu memang modelnya ya. Nah, ini multiplatform. Nah, multiplatform seperti ini ya. Contohnya gini. eh Tampilan ini ketika kalian mengcoding Kotlin ya, itu autentikasi OAuth-nya sama seperti ini. Buktinya, saya kemarin meminta si Ahsanu itu ya untuk mengcoding halaman login menggunakan Kotlin. Dia nggak bikin form loginnya di Kotlin-nya, di XML-nya nggak perlu. Cukup memanggil callback-nya ini. URL-nya sama dengan URL ketika manggil tombol ini. Sama. Muncul pop-up ini juga. Plug sama plug. Muncul pop-up dari Kotlin-nya, saya itu ngisi divalidasi oleh servernya OAuth, dapat callback, respon, URL di redirect, kembali ke halaman Kotlin-nya. Bisa bayangin nggak? Hah? Iya, kan halaman aplikasi web kan ini. Web muncul pop-up, di render di web view itu, muncul, setelah itu ngisi, ya persis ini tampilan ini. Jadi saya tidak menyediakan halaman OAuth sendiri khusus Kotlin, tidak perlu. Jadi satu tampilan ini sudah mengcover banyak platform. Ya, jadi tidak perlu ngoding untuk Android sendiri, view autentikasi sendiri, iPhone sendiri tidak perlu. Cukup satu view web ini bisa untuk autentikasi apapun. Ya, nah maka definisinya di sini multi platform. Ya, sekali develop untuk OAuth itu bisa seperti ini. Ya, nah kecuali halaman OAuth-nya, halaman login user yang password-nya itu saya bikinkan di sini di aplikasi ini. Itu beda cerita. Ya, bisa saja di halaman ini kalian nggak perlu, kenapa sih harus diarahkan ke suatu halaman web pop-up gitu kan? Kan cukup aja bikin username passwordnya di situ. Ya, beda cerita lagi itu nanti. Ya, karena protokolnya, flow-nya OAuth itu harus mengarahkan ke halaman webnya pop OAuth-nya, verifikasi OAuth-nya. Ya, analoginya tadi sama seperti Google. Ketika kalian sign in ini ya, Google ini kan sama kan? Sama-sama OAuth. Yang satu punya Google, satu punya Unida. Bedanya itu aja. Kalau saya ngeklik ini, terus ya sama, diarahkan ke halaman ini kan. Ini tampilan verifikasinya OAuth ini loh. OAuth tuh punya Google, ya kan? Nah, sama kan? Ya bukan sama plug Google ya. Beda level ya punya Unida kan. Sama. Jadi prosedurnya yang benar untuk OAuth itu, user itu harus diarahkan suatu halaman. Halaman verifikasi autentikasi OAuth yang disediakan oleh vendor aslinya. Ya, seperti itu. Nggak boleh dibuatkan form loginnya di sini. Oh, beda cerita itu. Jadi autentikasi nggak bisa nanti kayak multiplatform nggak jalan. Tapi kalau sudah kita arahkan seperti ini, cetek gini, nah ini sudah berfungsi multiplatform. Kotlin bisa, yang lain bisa. Ya, itu sisi multiplatformnya. Ya, multiplatform. Nah, delegasi akses, ya insya Allah mafhum lah seperti itu ya. Nah, di sini ada istilah eh, jenis-jenis OAuth atau lebih tepatnya adalah GRAN. Jadi ada beberapa jenis GRAN. GRAN ini apa ya? Bahasa gampang. GRAN ini semacam privilege, ya, privilege atau model autentikasi, ya, model autentikasi. Nah, model autentikasi yang kita gunakan untuk sistem ini model autentikasi adalah berbasis ini resource owner practical yang kita pakai ini.
ya, berbasis password, autentikasi grant type-nya menggunakan password. Ya lihat ini kan ada grant type loh. Kalian klik ini, klik ini membuka suatu URL kan, isinya client ID, redirect-nya kemana dan seterusnya, respon type-nya seperti apa dan seterusnya. Ya, itu privilege-nya untuk buka. Ya, macam-macam ya istilah-istilahnya. Nah ini ada terminologi ya yang tidak bisa dihafalkan, ya, tidak bisa dihafalkan. Yang penting kalian perlu hafal alurnya. Ini alurnya seperti ini ya. Ah, user ini ya, sambil kita nanti kita lihat view-nya di sini ya. Nah, ya. Oke. Halaman user ini ya, user ini ya. Si Fulan ingin mengakses akunnya, ya kan? Mengakses akun. Kalian ibaratnya Alif ingin login ke Siakat, gitu ya. Alif ngetik apa? Biasanya langsung Siakat gitu ya. Anggap Siakat, muncullah halaman diarahkan ini ya, halaman seperti ini. Ya, ini sama posisinya di nomor 1, mengakses buka browser ya, seperti ini ya. Annotate ya, spotlight. Nah, ini si Alif ingin login ke Siakat. Dia diarahkan membuka browser ya, ini tampilan browsernya. Kemudian si Alif ngeklik ini halaman, klik login ya, login or out, jerat seperti ini. Nah, ini adalah respon di nomor 2 ya. Setelah buka browser, buka halaman SSO, diarahkan ke halaman login password. Sama ya tampilannya ya. Sama. Nah, setelah itu si Alif ngisikan username dan passwordnya, tes gini ya. Ya, ngisi kan nomor 3 ini mengisi username dan password. Nah, ketika menekan tombol login ya, menekan tombol login, kalian merasakan nggak untuk masuk ke Siakat sekarang itu terasa lebih lambat sedikit dibanding sebelumnya? Merasakan nggak? Lebih lambat. Ini padahal lokal host saya loh ya. Tapi ada proses yang agak panjang. Kalian lihat ini ya. Nah, loadingnya ada panjang sekitar 1 detik, 2 detik ya. Nah, itu karena ada proses ini. Saya contohkan di sini, saya ceritakan. Setelah mengisikan username password ya, halaman login or out itu tadi, dia ngirimkan kode, bukan ngirim sih, merequest kode autentikasi. Ya, request kode autentikasi. Ini ada 2 term ya. Pertama meminta kode autentikasi. Meminta dulu. Setelah nekan login ya, minta kode autentikasi. Setelah kode autentikasi dapat ya, dikirimkan ke server, server merespon berupa ngasih token. Bukan username atau password yang dikasih ya, tapi berupa token. Token namanya access token dan refresh token. Pasti dapat 2 ini. Ya. Akses token ini setelah dikirimkan ke oleh server ya, ditangkap, kemudian user ini sudah memiliki akses untuk mengakses resource ke halaman yang ada disediakan untuk dia. Masuk ke otorisasi, ya kan? Setelah autentikasi sepanjang itu, request kode autentikasi, dapat akses token, tokennya dipakai untuk mengakses halaman lain. Nah, saya contohkan. Tunjukkan proses autentikasi ini. Saya login dulu ya. Saya login dulu. Ini portal token. Ini kode tokennya saya bersihkan ya. Nah, ini token yang disimpan. Nah, ini kosong ya. Kosong ya, simsalabim ya. Kayak mau sulap aja ini. Kosong ya, kosong ya. Nah, ini saya login ya. Login, saya isikan kredensial saya, login. Nah, saya sudah masuk. Masuk kan? Kita refresh ya. Nah, ini saya dapat akses token dan refresh token. Ini user ID saya, ya. Ini client ID. Client ID itu saya login out dari aplikasi apa? Ya, lihat ya. Ini aplikasi apa ini? Sentral, ya kan? Sentral ini.
Kalau saya logout, ya, logout, token saya akan hilang. Ya, tokennya hilang. Coba saya sekarang pindah ya. Tadi kan login dari sentral. Kalau saya login dari Siakap, saya logout dulu. Lokasi ya. Ini ya. Saya login. Sama kan tampilan layout-nya ya. Tapi langsung direct kemana? Siakat ya. Kalau tadi kan saya login dari sentral, direct ke sentral. Kalau saya buka login dari Siakat, saya direct ke Siakat. Kita lihat tokennya. Nah, client ID-nya, lihat apa client ID-nya. Siakat ya. Beda ya. Tadi kan sentral. Sekarang ID-nya Siakat. Nah, kita sudah masuk ke Siakat. Ini akses token ini. Nah, akses token itu memiliki expired-nya. Expired-nya ini yang di sistem kita saya buat itu durasinya selama 1 jam. Jam 2, setengah 3 baru habis. Nah, kalau tokennya habis, jadi setiap kali kalian membuka halaman di Siakat, setiap klik itu, ya, itu request ke server OAuth-nya dengan membawa akses token ini di request-nya. Di header-nya, masih ingat kan header kemarin? Jadi di setiap header itu harus ada kode akses token ini. Kalau tanpa ini, kalian akan ditendang dari sistem. Kita hapus ini ya, coba ya. Apa yang terjadi dengan Siakat saya? Keluar ya? Ya wis. Itu. Itu OAuth. Ya, itu sekilas ya. Kita coba praktiknya berapa hari lagi. Bukan minggu depan ya. Kita agendakan alokasikan hari lain. Oke? Ada pertanyaan? Saya stop record.